Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya bagi kalian yang sudah menonton video ini guys. Aduh guys, timnas Indonesia kalah dari Vietnam guys ya di Piala AFF kemarin. Tapi ya gimana guys, timnas Indonesia itu komposisinya U22 dan yang dihadapi itu timnas senior Vietnam. Walaupun beberapa ada pemain muda guys. Untuk permainan timnas Indonesia menghadapi Vietnam kemarin sangat-sangat di luar dugaan guys ya. Dugaan saya itu timnas Indonesia malah kebantai lebih dari 2 gol guys, tapi faktanya malah kalah cuma 1-0. Oke, tidak apa-apa guys untuk kekalahan pertama, dan semoga untuk pertandingan kedepannya di Piala AFF bisa meraih hasil kemenangan semua guys ya. Seperti biasa saya akan melakukan reaction beberapa video tentang persepak bolaan Indonesia, khususnya dari timnas Indonesia guys. Sebelum lanjut ke video, tolong dibantu like ya guys ya. Oke, langsung saja menuju ke videonya. Halo boy, selamat hari Minggu ya. Gua masih nggak kebayang, masih nggak kepikiran gua. Bisa-bisanya ya salah satu striker terbaik di Serie A yang value-nya itu mahal sekali, yaitu adalah Dusan Vlahovic, dikantongin sama Abang Jai. Ini mah drill ya, drill ya. Daril, nobody believe in us, but we believe. Dan golnya Doi semalam menjadikan Bang Jai sebagai orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Gua adalah tipikal orang yang nggak suka dengan hal-hal yang berbau over proud, yang terlalu bangga dengan satu hal. Tapi untuk kali ini boy, kita sangat berhak untuk berbangga. Asli, gue semalam nonton bisa-bisanya, gue masih kagak nyangka kalau misalnya Abang Jai ini manusia nih yang membuat seorang Dusan Vlahovic itu sampai marah-marah sendiri boy, sampai kepancing emosinya. Gue masih nggak kebayang aja asli. Inilah waktunya ya buat kita para fans timnas yang waras, Buktual nggak diajak, untuk berbangga diri boy. Nah, gue ingetin sama kalian nih, kita kalau mau berbangga di negara kita aja, di komunitas kita aja. Nggak usah ke IG-nya Dusan Vlahovic, nggak usah nggak usah menunjukkan 78-nya, nggak usah ditunjukin, bisa nggak? Jangan terlalu kelihatan orang yang tiap pagi sarapan nasi uduk, bisa nggak? Kurang-kurangin boy, dikit-dikit serang, cari. Apa sih, heran gua. Tolong jangan bikin Abang Jai itu harus menahan malu ya gara-gara tingkah laku kalian, gara-gara perilaku kalian di sosial media. Aksinya Vlahovic ini itu normal-normal aja kok. Tindak kekerasan ini hanyalah murni cywar dari kedua pemain. Kita nggak tahu apakah sebelum Dusan Vlahovic tentang penalti ada cywar juga yang dilakukan oleh Abang Jai. Kita nggak tahu kan. Yang ketangkap kamera kan ini doang. Oke boy, sebagai seorang Juventini dan juga fans timnas, tentunya tadi malam adalah malam yang berharga sekali buat gue, karena dapat tontonan yang sangat menyenangkan ya tadi malam. Terima kasih Abang Jai sudah membantu membanggakan negara ini di Serie A. Semoga Januari bisa beneran gabung di Juve. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk selanjutnya. Bye. Kita harus bangga guys dengan Jai Ijes, dengan Bang Jai yang bermain di Serie A dan mencetak sejarah baru guys ya. Kelas sekali guys, kita harus bangga. Dan untuk para fans dari Bang Jai, jangan menodai kiprah dari Bang Jai dengan komen-komen negatif kalian di sosial media guys ya. Lawak tanding di Vietnam, ruang kontrol VAR-nya di Malaysia. Kocak bener ini turnamen ASEAN. VAR untuk pertandingan Vietnam versus Indonesia akan direview dan dikontrol langsung di Malaysia. Lah, bukannya mainnya di Vietnam? Ya, mainnya emang di Vietnam, tapi karena ada masalah terkait instalasi VAR di Stadion Viet Tri Vietnam, maka wasit yang memimpin laga hanya akan menerima siaran dari keputusan VAR yang berlokasi di Malaysia. Aneh emang, padahal ada tuh stadion yang biasa dipakai Vietnam seperti Stadion Maidin kemarin yang udah siap buat VAR. Anehnya pakai stadion yang nggak biasanya dan nggak bisa buat VAR. Bukannya mindahin stadion yang siap buat pemakaian VAR, malah ruang VAR-nya dipindah ke negara lain. Mantap kali emang turnamen ASEAN ini. Jadi curiga, ada main mata kah ini Vietnam sama panitianya? Ada main ini guys, pertandingannya di Vietnam dan VAR-nya di Malaysia. Aneh sekali. Baru juga masuk udah ngomel-ngomel Rafa. Ngomel-ngomel gimana ini guys? Ini bukan ngomel. Itu bukan ngomel-ngomel guys ya. Itu memberitahu strategi terbaru setelah dia masuk guys ya. Bukan ngomel-ngomel itu. Wah. Timnas Indonesia harus kalah dari Vietnam. Ya, seperti prediksi banyak pihak, Indonesia itu tidak diunggulkan
dan akan kalah dari Vietnam. Indonesia sempat memberi perlawanan di babak pertama, di mana Indonesia mampu mengimbangi permainan dari timnas Vietnam. Namun permainan berubah di babak kedua, di mana Vietnam menyerang dengan lebih tajam. Kalau kita lihat statistik ya, itu penguasaan bola 72% berbanding 28%. Dan passing akurasinya sangat jauh, 88% berbanding 74% di Indonesia. Ya, kualitas itu tidak bisa berbohong ya. Kualitas passing Vietnam itu nampak di babak kedua itu memang lebih baik dari timnas Indonesia. Sampai akhirnya di menit ke-78 gawang Indonesia sering salah passing kemarin. Iya, gol dicetak oleh pemain kesayangannya Park Hang-seo, Nguyen Quang Hai. Namun kita tidak perlu kecewa karena di pertandingan lain itu Filipina imbang. Jadi meskipun kalah, Indonesia masih punya peluang lolos asalkan di partai terakhir kita tidak kalah. Di pertandingan kali ini ada perbaikan dari timnas Indonesia ya, di mana pemain seperti Arkan Fikri itu tidak lagi salah passing. Meskipun kita kurang tajam di depan, tapi makin kemari itu permainan Indonesia makin matang. Victor Detan 3 kali main, dia selalu main dengan gemilang. Termasuk juga Rafael Strike. Ya, good job untuk timnas Indonesia. Semoga sukses di pertandingan terakhir melawan Filipina. Salam Di Matteo. Dari kekalahan kemarin tentunya timnas Indonesia masih bisa lolos guys ya. Di pertandingan lain ternyata Filipina imbang guys melawan Laos. Wow. Kita doakan saja guys ya untuk timnas Indonesia semoga bisa lolos guys. Bang Jai catatkan sejarah, let's go El Capitano. Oke guys, pada lanjutan Serie A ya, Juventus ditahan imbang oleh Venezia dengan skor 2-2 dan di laga ini Bang Jai mencetak gol untuk Venezia. Bang Jai resmi menjadi pemain Indonesia, nggak cuma Indonesia ya, ASEAN pertama yang berhasil mencetak gol di Serie A guys. Bang Jai mencetak gol di menit 80-an ya guys ya, dan hampir saja memberikan kemenangan untuk Venezia atas Juventus. Tapi sayang banget ya, di akhir-akhir pertandingan Juventus mendapatkan penalti dan gol dicetak oleh Dusan Vlahovic. Padahal hampir aja lagi nih guys ya, kapten kita Bang Jai memberikan Juventus kekalahan perdananya di Serie A musim ini guys. Tapi dengan gol menit-menit akhirnya Juventus, penaltinya Vlahovic, gak jadi menang Venezia, gak jadi kalah Juventus. Dan Juventus sampai saat ini masih belum terkalahkan di Serie A. Iya emang belum terkalahkan, tapi saat ini Juventus ada di peringkat 6 sebagai tim dengan seri paling banyak, 10 kali seri musim ini di Serie A. Sementara Venezia juru kunci, aduh gawat. Udahlah, yang penting semangat terus Bang Jai, semoga tetap bermain di kasta tertinggi Serie A. Yuk kita komen, let's go! Sekali lagi kita harus bangga dengan Bang Jai guys, Jai Ijaz guys ya. Dan semoga juga Bang Jai masih tetap bermain di Eropa guys ya, kasta tertinggi, amin. Wasit udah bener malah kita yang kalah. Wah. Anjir. Iya guys, wasitnya sudah bener tapi malah timnas kita malah kalah guys ya. Tapi di sisi itu untuk kekalahan ini memang permainan timnas Indonesia kurang baik guys. Kalau menurut saya guys, saya masih kurang, walaupun di pertandingan sebelumnya sudah lebih baik dari yang kemarin guys. Vietnam kayaknya seneng banget nih menang 1-0 lawan anak-anak, maksudnya lawan timnas U22. Tapi wajar aja sih, mereka main di kandang sendiri, pakai timnas senior dan punya waktu istirahat yang lebih lama. Sementara kita Indonesia turun dengan mayoritas pemain muda plus tanpa Marcelino yang kena kartu merah. Gol Quang Hai di menit ke-76 emang jadi penentu banget nih. Tapi jangan lupa Cahya Supriyadi di gawang kita tampil lumayan solid nih, terutama di babak pertama. Kalau nggak ada dia mungkin skornya bisa lebih besar. Sinteyong juga udah coba eksperimen di babak kedua dan anak-anak ini sempat bikin Vietnam ketar-ketir lewat peluang dari Rafael Struijk sama Victor Detan. Sayangnya aja belum berbuah gol. Jadi meskipun kalah, gue rasa kita nggak perlu kecewa yang berlebihan. Tapi dari lini depan timnas Indonesia, Rafael Struijk dan Rafael Detan itu untuk chemistry kayaknya sudah meningkat guys ya, sudah lebih baik lagi. Dilihat dari pertandingan kemarin melawan Vietnam guys ya, ada beberapa peluang yang hampir saja menjadi gol guys. Untuk pertandingan selanjutnya semoga chemistry-nya lebih bagus lagi dan berhasil mencetak gol guys ya. Lah, tulangnya malah dipeluk-peluk. Oh, ini gol dari
Bang J cetak gol. Ya, ini gol dari Cejes guys. Kita lihat guys. Wow. Kiper manapun kalau sudah mendapatkan bola seperti itu nggak bakal bisa guys, apalagi dari sundulan yang bolanya tidak tertebak. Kelas Bang J. Oke guys. Untuk timnas Indonesia guys ya, menghadapi Vietnam kemarin dengan kekalahan 1-0 itu sudah lebih bagus gitu menurut saya guys ya, dari segi permainannya, dari yang sebelumnya sudah lebih baik lagi dan juga solid guys di pertandingan kemarin, tapi hasilnya tidak berpihak kepada timnas Indonesia guys ya. Oke, kita doakan saja untuk timnas Indonesia semoga bisa meraih kemenangan semua di sisa laga Piala AFF guys ya. Dan jika kalian punya komentar tersendiri silahkan tulis di kolom komentar guys. Dan jika saya punya salah-salah kata atau gimana seperti biasa saya mohon maaf guys ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas.